Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sahabat, kita saat ini sedang di kebun kurma ini. Alhamdulillah bersepakatan di kebun kurma di Madinah. Tadi sudah nyicip kurma ajwa. Manis sekali, alhamdulillah. Mudah-mudahan hidup kita juga manis, rezekinya manis, suasana hati manis, suasana pikiran manis, bersama keluarga juga, dan yang paling penting adalah semua urusan kita dijadikan manis. Kalau urusan makanan jangan terlalu manis, takutnya nanti kena diabetes ya. Baik, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali saya menyapa para sahabat semua ya, untuk selalu berbagi semangat, berbagi tips agar hidup kita ini terkadang seringkali nggak tenang ya nggak sih? Ada nggak sih di antara sahabat yang kemudian mengalami ketidaknyamanan, ketidaktenangan, ya, pikiran, suasana hati, ya, kadang kebawa suasana, apalah istilahnya itu sekarang, baper ya, dan seterusnya. Belum lagi beras lagi mahal ini. Ya, ini juga pasti ngaruh nih, terutama ibu-ibu, terutama yang bapak-bapak juga selaku mencari nafkah ya. Ini jelas mempengaruhi stabilitas ekonomi keluarga juga. Tapi mudah-mudahan lah segera stabil harga beras, harga sembako ya, sehingga bisa nabung, bisa nyicil, bisa nabung, dan mudah-mudahan semua diluaskan rezekinya sehingga bisa umroh, bisa haji, bisa melakukan banyak manfaat lainnya ya. Nah, jadi berbicara tentang tenangnya hidup, nyamannya hidup ya. Saya kira semua orang di dunia ini ya ingin mencari sebuah ketenangan, kenyamanan. Nah, oleh karenanya belajar dari sebuah kebun kurma ini ya. Di sini suhunya nyaman sekali, jadi tidak terlalu panas, malah justru seger, adem, nyaman ya. Seger sekali malah ini suhunya, nyaman sekali. Ini saya duduk di bawah pohon kurma dan serasa similir ini bisa-bisa ketiduran ini kalau kalau terlalu nyaman seperti ini ya. Nah, dan intinya bahwa hati kita juga harus kita bawa kepada suasana seperti alam seperti ini. Ya, bagaimana ya? Di antaranya saya singkat dengan istilah kebun kurma ya. Jadi kebun itu adalah kebiasaan baik untuk niatnya karena Allah SWT. Jadi kebun, disingkat kebun. Jadi kebiasaan baik yang kemudian niatnya karena Allah, atau diniatkan semuanya karena Allah. Hati kita juga akan mendapati sebuah kenyamanan karena yakin bahwa itu akan dapat pahala, akan dapat kebaikan di akhirat ya. Dan juga kita pun juga mantap, kita pun senang gitu menjalani hari-hari yang kita lalui itu nggak hanya sekedar hari-hari biasa atau kegiatan biasa, tapi kegiatan yang di situ ada nilai dunia akhirat ya. Nah, jadi kita harus berupaya melakukan kebiasaan baik, karena setiap kebiasaan baik itu nilainya bukan hanya dunia tetapi juga akhirat. Apalagi ya, landasannya adalah niatnya karena Allah, dan memang niat itu nomor satu. Niat itu adalah nomor satu, jadi jangan lepas niatnya karena yang lain-lain. Jadi niat itu segalanya adalah harus karena Allah, niatnya harus karena Allah ya. Itu nomor satu. Jadi kebun, kebiasaan baik untuk niatnya semata mencari ridha Allah, mencari karunia Allah, mencari berkah Allah SWT. Kemudian juga kurma ya. Nah, kita belajar ketenangan dari kebun sudah kurma ya. Jadi kayaknya itu kenang kebaikan orang, lupakan kesalahan orang, kenang kebaikan orang lain, lupakan kesalahan orang lain. Jadi kalau kita bisa mengenang kebaikan orang, yang ada adalah kita senang dengan orang tersebut dan bisa memaafkan. Kalaupun ada di antara teman-teman kita mungkin ya ada kekurangan-kekurangan, ada salah dengan kita, itu bisa kita maklumi,
Ya, tapi kalau yang dikenang adalah keburukan dia, keburukan teman kita, ya otomatis kita akan marah terus, ya. Kita akan baper terus, ya. Kita akan jengkel terus. Ya. Nah, ini penting sekali kalau dalam kehidupan keluarga juga, ya. Apalagi yang terdekat dengan kita, ya, pasangan, istri, anak, gitu. Kalau kemudian semua, ya, yang dikenang adalah kejelekan, yang diingat-ingat adalah keburukan, ya, kebiasaan buruk, kejelekannya, otomatis hati kita akan panas terus. Kata orang Malaysia, kata orang Singapura itu baran, panas terus, membara terus. Dan ini tentu nggak nyaman gitu kita kalau seperti itu. Nah ini, jadi kenangan kebaikan orang lain kita ingat, ya, kenangan baik orang lain kita ingat. Nah, kalau orang lain itu punya kesalahan, ya kita maafkan, ya, gitu ya, kita maafkan. Kemudian yang berikutnya adalah supaya kita nyaman hidup ini, tenang, ya, ukur kemampuan kita di dalam segala sesuatu, ukur. Jadi ada kalanya kita ini nggak mampu melakukan satu hal yang orang lain itu memandangnya bisa, kita belum tentu bisa. Karena ukurlah kemampuan kita ini. Apa yang jadi kemampuan kita, dari skill kita, dari ilmu kita. Oleh karenanya kita jangan mencibir profesi orang yang menurut kita kayak gitu gampang. Ya, belum tentu kalau kita terjun di situ gampang. Okay. Jadi kita syukuri saja profesi kita, syukuri saja kegiatan kita, syukuri saja jalan rezeki kita, dan kita tidak usah menjamah, dalam arti kita tidak usah iri, kita tidak usah dengki ya dalam konteks ini. Iri masih boleh dalam konteks iri itu pingin belajar boleh, tapi kalau dengki kan hasad, nah itu tidak boleh. Karena kalau hasad inginnya adalah nikmat orang lain itu berpindah ke kita atau hilang nikmat itu dari orang lain, dan itu tentu tidak boleh, ya. Karena itu dilarang, ya, oleh syariat. Itu. Jadi ukur kemampuan kita, ukur skill kita, ilmu kita, lalu kita melangkah. Kemudian juga yang penting lagi adalah bikin kita nyaman adalah ridho. Ridho itu senang. Kita kalau pagi disuruh pagi sore, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi nomor satu adalah keridhaan kita kepada Allah. Nomor dua, ridho kita kepada Islam dan ridho kepada Nabi Muhammad. Nah lalu kemudian kita juga harus ridho tuh dengan diri kita sendiri ini. Jangan sampai kita nggak ridho dengan ridho itu nanti kaitannya dengan kesenangan. Jadi kalau misalnya gampangnya gini ya sahabat ya. Jadi kalau sahabat itu merasa ridho, ya, senang dengan pekerjaannya, maka dia akan menikmati, nggak terpaksa. Begitu juga dalam keluarga, akan menikmati semuanya. Karena apa? Senang, ya, semuanya karena dilandasi senang. Ridho itu adalah senang. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi Allah juga gitu. Kita ridho kepada Allah, kita senang bahwa Allah itu Tuhan kita, dan Allah pun juga akan senang kita sebagai hambanya, gitu. Nah, ini jadi satu hal yang sangat penting karena itu menjadi energi semuanya, energi positif. Ya, kalau kita sudah melakukan sesuatu dengan tidak ridho, tidak senang, ya otomatis energinya lemah. Tapi kalau sesuatu itu karena senang, ya hobi misalnya, bahasa lainnya happy, bahagia, maka itu akan jadi energi yang luar biasa. Ya, akan jadi energi yang positif. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman yang merintis keluarga, ya, baru punya anak satu dan sebagainya, ya pokoknya mau merintis lah kegiatan usaha, jangan menyerah, bangkit. Banyak ini sahabat-sahabat saya, teman-teman kita ini yang di luar sana yang sering mengeluhkan tentang usaha ini gagal, usaha itu gagal. Jangan menyerah, jiwa perintisnya harus dobrak, ya. Jadi harus menguatkan jiwa perintisnya, bahwa saya ini bukan pewaris, saya perintis. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kurma tadi ya, M-nya adalah mandiri. Nah, jadi mandiri ini bukan berarti mandiri ini adalah punya inisiatif sendiri. Jadi kita harus punya inisiatif yang boleh saja kita konsultasi, boleh kita bertanya kepada orang yang ahli, yang senior, yang lebih pengalaman. Tapi ujung-ujungnya adalah yang memutuskan kita. Nah, ketika itu kita memutuskan dan mengambil sebuah risiko dari keputusan itu, itulah namanya mandiri.
Ya. Jadi kita tidak tergantung bahwa orang harus perintah saya gitu ya langsung. Ya harus enggak, jangan. Jadi boleh sih kita konsultasi, kita mencari ilmunya, kita mencari skillnya, mencari pengalamannya. Tetapi pada ujungnya kita akan memulai kapan, kita akan berani mengeksekusi kapan, itu adalah kita. Ya, kita yang memutuskan. Nah, itulah namanya jiwa mandiri. Dan itu sebenarnya sudah secara naluri ada di dalam diri kita. Misalnya kita lapar, kemudian kita memutuskan untuk makan. Kita haus, memutuskan untuk minum. Itu sebenarnya sudah ada. Nah, cuman dalam konteks yang besar, dalam konteks kehidupan sehari-hari. Misalnya teman-teman ada yang sudah waktunya menikah, ya. Waktunya menikah, ini harus dimantapkan di dalam dirinya itu. Bolehlah kemudian kita tanya-tanya ke teman-teman yang sudah menikah, orang-orang yang di sekitar kita yang sudah menikah, boleh. Tapi munculnya dari dalam diri harus kuat. Jangan kemudian bergantung, akhirnya nggak berani memutuskan. Karena alasan inilah, alasan itu, dan akhirnya buat terlalu banyak pertimbangan, apalagi kadang kalau urusan pernikahan itu, keluarga itu kan gitu ya. Jadi mau menikah nggak jadi, kenapa? Terlalu banyak pertimbangan. Ya, jadi apa yang dikhawatirkan bahkan mungkin lebih banyak dari yang dipertimbangkan. Kacau kalau seperti ini ya. Sehingga ada beberapa yang kemudian konsul ya menyampaikan akhirnya nggak jadi menikah gitu. Ya, faktornya apa? Faktornya ya karena banyak pertimbangan yang terlalu jelimet. Ya, oleh karenanya jangan seperti itu ya hidupnya. Ya, itu. Jadi kita harus punya jiwa kemandirian yang dimana dalam waktu-waktu tertentu kita harus memutuskan dengan cepat. Memutuskan dengan cepat, itulah kemandiriannya harus dimantapkan. Yang terakhir ke kurma, A-nya adalah amanah ya. Jadi masya Allah, jadi kita ini oleh Allah dititipi banyak amanah ya. Jadi dalam kehidupan kita ini banyak sekali amanah. Kita dititipi badan ini amanah insya Allah. Jadi kenapa kita harus makan yang halalan thayyiban, kenapa kita harus menjaga kesehatan ya, kenapa kita juga ketika sakit harus berobat. Kita harus menjaga tubuh kita ini dari virus, dari kuman, dari bakteria yang nggak baik, dari jin dan lain sebagainya. Itu karena memang sebenarnya kita sini sedang menjalankan amanah. Ya, oleh karena nggak boleh sedikit pun kita menzalimi, menyakiti tubuh kita ini. Apalagi sampai bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Bahkan sampai Rasulullah itu melaknat, membenci orang yang melakukan bunuh diri. Benci sebenci-bencinya. La'anallah. Jadi Allah melaknat, Rasul juga melaknat. Dan bahkan sampai Rasulullah mengancam, laisa minna, bukan umatku lagi. Ya, jadi kalau kemudian ada di antara umatnya Kanjeng Nabi yang kemudian bunuh diri, ya beliau katakan maaf, itu umatku meneh ya, bukan umatku lagi. Nah, kalau kita kemudian digituin gimana ya, bukan umatku lagi. Ya kan rugi kita ya. Nauzubillah, jangan sampai. Oleh karena itu jangan sekali-kali apapun masalah yang mendera kita dan keluarga kita, apapun itu masalahnya, seberat apapun ya sahabat ya, tolong, seberat apapun masalah itu, jangan sekali-kali kita kemudian apa itu namanya, putus asa ya, kita kemudian bunuh diri, apapun itu, jangan sekali-kali. Jangan. Pasti ada jalan keluar nantinya. Yang mungkin saat ini punya banyak hutang, jangan khawatir, terus minta ke Allah, sebut nama Allah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, wallahu khairur razikin. Sebut itu dalam zikir-zikir kita, sebut dalam doa-doa kita. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah kalian kepadaku, kepada Allah, maksudnya aku pun akan ingat ke kalian. Masa Allah akan, ketika Allah ingat ke kita lalu mengabaikan kita sementara kita sungguh-sungguh? Tidak mungkin. Itu apa namanya ya, artinya harus kita mantapkan ya, artinya bahwa ini pun juga menjadi sebuah pengalaman hidup ya. Diri saya pun ya itu sudah pernah mengalami seperti itu. Artinya bahwa ketika kemantapan keyakinan itu betul-betul kita tambah kualitasnya, masya Allah, Allah akan benar-benar menjadi bagian ya yang menopang dan betul-betul akan memudahkan, memuluskan. Dan hanya penopang saja, tapi benar-benar menjadi penolong terbaik di saat kita membutuhkan.
Terus yakin. Ya, mungkin ada di antara sahabat yang dizolimi oleh temannya, ditipu usahanya. Udah, bismillah. Sedih, ya pasti sedih. Dikhianati, ya. Sedih. Siapa gak sedih? Gak mungkin gak sedih. Sedih. Ya, tapi jangan khawatir. Ya, memang kalau dengan manusia begitu. Ada manusia yang amanah, ada manusia yang khianat. Tapi kita harus yakin. Kalau kita bersama dengan Allah, selalu ingat Allah, Allah akan selalu menjaga kita. Allah akan selalu memberikan ketenangan yang terbaik kepada kita. Ya, manusia boleh saja mengkhianati kita. Ya, teman yang dulunya dekat mungkin bisa saja mengkhianati kita, menipu uang kita, menipu usaha kita. Jangan khawatir. Allah sedang menaikkan derajat level kita di sisinya menjadi lebih mulia. Makanya kan ada sebuah riwayat juga itu ya bahwa kalau misalnya ada ya di antara teman-teman yang kemudian mungkin ditipu oleh temannya atau hutangnya nggak dibayar oleh temannya, oleh siapapun lah misalkan ya. Jangan khawatir, maka setiap hari itu jadi sedekah kita itu. Itulah jadi sedekah kita. Nggak usah khawatir. Ya. Kalau nggak bayar gimana? Kalau nggak bayar, wah di akhirat ya tentu sudah nggak ada dinar dirham. Yang ada adalah dia tetap membayar dengan amalnya. Ya, dia akan membayar dengan amalnya dan kita akan diuntungkan. Oleh karenanya sebenarnya tidak ada alasan untuk kita sedih. Tidak ada alasan untuk kita galau. Ya, apapun yang terjadi dinamika hidup ini, jadi kita Allah itu nyuruh kita supaya tenang dan tenang. Bagaimana? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi dengan banyak mengingat Allah, dengan terus berusaha ingat Allah, itu Allah yang akan menenangkan hati. Sebenarnya kita sendiri itu nggak bisa menenangkan diri kita sendiri, nggak bisa. Kita yang berusaha, tetapi yang menenangkan itu adalah Allah SWT. Ya, jadi rencananya mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang suasana hatinya seperti kebun. Kalau di sini kebun kurma ya. Kalau di tanah air kita macam-macam, ada kebun cabai, ada kebun yang mungkin punya kebun jeruk atau mungkin kebun-kebun yang lain. Intinya bahwa suasana kebun itu benar-benar menenangkan, menyamankan, membuat kita happy, membuat kita bahagia. Ya, oke, belajarlah dari lingkungan yang ada di sekitar kita dan jadikan itu sebagai sarana sarana syukur kita, karena Allah ternyata menghadirkan apa saja yang ada di sekitar kita itu sebagai satu hiburan, sebagai satu kenangan, sebagai satu motivasi, sebagai satu bimbingan, sebagai satu pelajaran. Nah, termasuk kebun ini nyaman sekali di sini. Nah, mudah-mudahan hati kita senantiasa diberikan kenyamanan oleh Allah SWT. Ya, salam dari kebun kurma di Madinah. Sehat selalu para sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.